Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat kita. Masih pada judul besar pemberontakan dan penebusan. Sebelum kita membahasnya, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita bersama-sama berkumpul untuk mempelajari kebenaran Tuhan melalui buku pemberontakan dan penebusan ini, di mana kita dapat mengerti bagaimana usaha setan untuk mengelabui kita, mengelabui tentang pemerintahan Tuhan di surga, dan juga Tuhan menyediakan anaknya yang tunggal hanya untuk kepentingan kita sebagai manusia. Dan biarlah melalui ini kita dapat meluangkan waktu kita sehingga kita dapat mempelajari bersama, sehingga kita dapat terberkati dan juga dapat membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan. Saat ini kita akan masuk pada judul kata-kata pertentangan. Hizkia adalah raja Yehuda ketika negara adidaya baru Asyur menaklukkan kerajaan utara Israel dan menyebarkan penduduknya hingga Mesopotamia. Kita bisa bacanya yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 9 sampai 12. Raja-Raja 18 ayat 9 sampai 12 di sini dikatakan, dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela Raja Israel. Majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dalam buku Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 238 mengatakan bahwa apa yang ia tidak lagi lakukan melalui mereka di negeri nenek moyang mereka, maka ia berusaha menyelesaikannya dengan jalan menyebarkan mereka di antara orang kafir. Rencananya untuk keselamatan semua orang yang harus memilih bagi diri mereka sendiri pengampunan melalui juru selamat bangsa manusia. Bagaimanapun harus digenapi, dan dalam kesukaran yang ditimpa kepada Israel, ia sedang menyediakan jalan supaya kemuliaannya dapat dinyatakan pada bangsa-bangsa di bumi. Ya, jadi sudah jelas sekali bahwa Tuhan punya rencana yang terindah, di mana dikatakan bahwa walaupun bangsa Israel mereka sudah tidak setia lagi kepada Tuhan, tapi pada saat itu Tuhan mau memberikan jalan keluar, di mana bangsa Israel disebarkan di setiap seluruh negeri, sehingga mereka ini belajar dari orang-orang kafir. Dan di situ pun Tuhan tidak tinggal diam pada saat mereka sudah tersebar di mana-mana, tapi pada saat mereka tersebar di antara orang kafir, Tuhan menyediakan satu jalan lagi, di mana Dia memberikan jalan, yaitu mereka harus memilih bagi diri mereka sendiri, yaitu melalui juru selamat yang menjadi juru selamat bagi semua bangsa. Jadi inilah rencana Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel pada zaman itu. Dan yang tadi dikatakan bahwa pada saat ia tidak lagi melalui mereka di negeri nenek moyang mereka, maka ia berusaha menyelesaikan dengan jalan yang Tuhan inginkan. Jadi sangat luar biasa perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Walaupun kehidupan mereka sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah memusuhi mereka, tetapi Tuhan terus memberikan rahmat-Nya, dan bagi masing-masing mereka harus memilih siapa yang mereka harus
harus sembah. Kita pun demikian mungkin dalam kehidupan kita, sama seperti bangsa Israel, dan yang kehidupan kita sangat jauh dan kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan kita jaminan-jaminan yang dimana kita mendapatkan satu kehidupan. Bila mana kita memilih, sebagaimana bangsa Israel harus memilih, kita pun sekarang harus memilih di pihak mana kita harus berdiri. Berapa tahun kemudian, Sanherib Raja Asyur mengalihkan perhatiannya ke Yerusalem dan ke Yehuda dan merebut semua kota berkubu dan menuntut upeti berat. Kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 15. Meskipun Hizkia menguras bait suci dan perbendaharaan istana, Raja Asyur tidak puas dan mengirimkan pejabatnya untuk membicarakan penyerahan Yerusalem. Orang-orang Asyur kemudian mengejek rakyat, memperingatkan bahwa karena para dewa bangsa-bangsa di sekitar mereka tidak sanggup menyelamatkan mereka dari Asyur. Apa yang membuat orang-orang Yahudi berpikir bahwa Tuhan mereka akan melakukan yang lebih baik? Kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ya. Hizkia kemudian melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan dia mulai berdoa. Tuhan sudah pernah menggunakan Yesaya untuk menguatkan Hizkia, dan sekarang Tuhan mengirimkan sang nabi kepadanya kembali. Jadi sangat luar biasa ya, pada saat Israel atau Yehuda dikepung, mereka harus membayar upeti kepada Raja Asyur. Sangat luar biasa. Tapi pada saat Raja Hizkia, dia mulai memberikan semua harta dari negeri itu. Baik di sini dikatakan bahwa upetinya sangat berat sehingga mereka mulai menguras bait suci, istana, perbendaharaan istana. Tetapi Raja Asyur ini tidak puas dengan semuanya, dan dia mulai menyuruh pejabatnya untuk datang dan harus menyerahkan penyerahan Yerusalem. Jadi coba kita bayangkan, kita sudah membayar, Raja Hizkia sudah membayar upeti, semuanya sudah dikuras habis-habisan, tetapi Raja Asyur tetap tidak puas dengan semuanya itu. Dan pada saat Raja Hizkia tidak ada lagi cara lain lagi, dia sudah mentok, dia tidak bisa kemana-mana lagi karena semuanya dituntut kepadanya. Dan pada saat semua tidak ada jalan keluar lagi, sebagai manusia mungkin dia sudah putus asa ya, karena semuanya sudah habis. Tetapi pada saat itu dia melakukan suatu hal yang sangat luar biasa. Dia berdoa. Inilah salah satu kekuatan yang diberikan kepada Hizkia pada saat dia mungkin sudah putus asa, tetapi pada saat dia berdoa, Tuhan memberikan dia kekuatan, sebagaimana Nabi Yesaya pada saat pada saat dia datang kepada Hizkia sebelumnya menguatkan dia. Di sini pun dia berdoa dan dikuatkan kembali. Ya. Coba bisa baca di 2 Raja-Raja pasal yang 19 ayat 21 dan 22. Di situ dikatakan pesan Tuhan kepada umatnya di tengah krisis yang mengerikan. Ya. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapa yang engkau celah dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kuasa Tuhan Israel, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata dengan banyak keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, di tempat yang paling jauh gunung Libanon. Aku telah menembang pohon-pohon aras yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung di hutan pohon-pohon yang lebat. Sampai 22. Ya,
jadi hasil dari semua ini terlihat ya ketika tentara Asyur yang begitu besar berkemah di sekeliling tembok Yerusalem. Ya, penduduk yang ketakutan dari kota yang terkepung itu bangun pada suatu pagi, bukan untuk melihat tindakan akhir dari pasukan penakluk menghancurkan pertahanan kota yang terkepung, tetapi untuk apa? Untuk melihat tentara-tentara itu tergeletak berserakan di tanah dalam keheningan yang mengerikan. Ya, Raja Asyur yang dipermalukan itu pun pulang hanya untuk menemui ajalnya di tangan dua anaknya sendiri. Ya, jadi bisa kita bayangkan ya bagaimana pada saat mereka ingin datang, ya Raja Asyur itu ingin datang merebut ya merebut akan Yerusalem ya, di mana pada saat itu Hizkia sudah memberikan yang terbaik dari negerinya ya. Tapi mereka tidak puas dengan semuanya itu, ingin datang dan ingin merebut wilayah mereka ya. Dan dibilangkan oleh Tabita bahwa Hizkia berdoa ya, Tuhan menjawab doa daripada Hizkia ya, karena doa yang dia layangkan, doa yang memang betul-betul membutuhkan suatu pertolongan dari Tuhan, karena dia manusia, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi ya. Jadi pada saat itu ya mujizat pun terjadi ya. Pada saat mereka dikepung, mereka melihat bahwa di luar sana banyak sekali tentara-tentara yang sudah mengelilingi mereka, yang mereka ingin melihat ya. Pada saat mereka melihat ya, mereka terkejut. Semua tentaranya itu dikatakan mereka tergeletak ya, semuanya, karena Tuhan membantu mereka, karena Tuhan menurunkan malaikat ya, beribu-ribu malaikat untuk menjaga akan kota tersebut ya. Jadi di sini bagaimanakah kita dapat belajar untuk percaya kepada Tuhan sekalipun di tengah situasi yang paling mengecilkan hati dan tampaknya mustahil? Mengapakah kita harus selalu menjaga gambaran besar dalam pikiran, terutama ketika berbagai hal setidaknya sekarang tidak selalu berakhir dalam cara yang positif ya. Ya, seringkali kita sebagai manusia ya, manusia yang lemah ya, manusia yang tidak berdaya ya, seringkali kita datang kepada Tuhan karena kita sudah susah ya, karena kita sudah tidak ada apa yang harus kita lakukan lagi ya. Disitulah kita mulai ingat Tuhan kita ya. Tapi di pelajaran ini ya, memberikan kita suatu pelajaran dalam situasi apapun ya, baiklah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Raja Hizkia adalah raja yang muda, yang adalah baik di pemandangan mata Tuhan ya. Dia melakukan yang baik ya, terus di dalam pemerintahannya ya, sehingga pada saat dia mengalami kesulitan ya, dia datang kepada Tuhan dan Tuhan langsung menjawab doanya ya. Seringkali kita sebagai manusia, jawaban doa kita itu terkadang datangnya begitu lama ya, dan disitulah Tuhan menguji kita, kesabaran kita ya. Tuhan tahu ya, dia akan menjawab tepat pada waktunya ya. Inilah pelajaran yang kita ambil ya. Kata-kata pertentangan yang mungkin kata-kata yang dari kita dengar mungkin dari orang lain ya, kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kita, kata-kata yang mungkin membuat kita tidak bersemangat dalam hidup ini ya. Tetapi kembali lagi, Tuhan menuliskan janjinya ya di 2 Raja-Raja 19 ayat 21 dan 22. Dia akan menolong kita sebagai manusia yang lemah ya, sebagai manusia yang lemah, sehingga dia dapat memberikan kelegaan kepada kita ya. Walaupun situasi yang sangat menyulitkan kita ya, tapi dia akan memberikan pertolongan jika kita menyerahkan kehidupan kita, dan itu akan menolong kita sebagaimana bangsa Israel ya. Mungkin kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, kebanyakan dari kehidupan mereka adalah bertentangan dengan kehidupan yang Tuhan inginkan. Namun ingat bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah jauh daripada mereka. Himbauan Tuhan itu selalu ada dalam mereka, dan itu adalah pilihan kita masing-masing untuk menentukan pilihan di mana kita akan berdiri. Apakah kita akan bersama dengan Tuhan atau kita
sebaliknya melawan akan Tuhan. Dan contoh yang baik dari Hizkia di mana dia pada saat tidak memiliki jalan keluar lagi, dia datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Di dunia ini mungkin kita bisa minta pertolongan kepada orang lain, tetapi seringkali pertolongan itu datang Tuhan berikan tanpa kita duga. Yaitu sebagaimana yang Hizkia alami ya pada saat dia berdoa, malaikat Tuhan yang berperang untuk mereka pada malam yang sangat genting itu. Kita pun demikian, mungkin dalam situasi beban kehidupan kita sangat luar biasa, tetapi bila mana kita datang dan serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kita satu jawaban yang mungkin kalau untuk menurut kehendak kita, jangan kita memaksakan kehendak kita agar Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak kita, tetapi biarlah sesuatu atau apapun yang kita minta, biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan inilah yang diberikan contoh bagi kita melalui Hizkia. Dan dalam kehidupan kita, biarlah kita terus berserah kepada Tuhan. Jangan sampai kita terlambat di waktu dalam kehidupan kita. Seandainya Hizkia tidak berbalik kepada Tuhan, dia berdoa dan meminta pertolongan, mungkin saja mereka Yerusalem akan direbut. Tapi dia ingat bahwa Tuhan sanggup melepaskan kehidupan mereka. Ya, jadi sebelumnya Hizkia pernah mendapatkan kekuatan daripada Yesaya. Ya, Yesaya ini nabi yang dikirim oleh Tuhan untuk menguatkan Hizkia. Ya, jadi mungkin di tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada, ada orang-orang yang Tuhan kirim ya untuk menguatkan kita, untuk memberikan kita kekuatan atau memberikan kita semangat, harapan bahwa memang kita bisa melalui kehidupan kita sesulit apapun itu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ya, Dia memberikan teman-teman, sahabat-sahabat ya di sekeliling kita. Ya, pada saat kita merasa putus asa, ya disitulah teman-teman kita menguatkan kita. Ya, bila mana kita melihat teman kita putus asa, kita juga saling menguatkan satu dengan yang lain dan tentunya saling mendoakan. Ya, jadi jangan lupa kita terus ya menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan juga kita terus menaikkan akan segala rasa syukur kita. Ya, segala pujian kita kepada Tuhan setiap pagi dan petang. Ya, kita biasakan diri kita untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, sehingga Tuhan dapat menunjukkan apa yang harus kita lakukan, sehingga kehidupan kita tidak sia-sia. Ya, karena waktunya tidak akan lama lagi. Ya, biarlah kita terus memandang kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah satu-satunya yang akan memberikan kita pertolongan. Ya, dan biarlah pelajaran ini ya, pelajaran yang mungkin ini sudah diulang-ulangi ya, tapi mendapatkan suatu makna yang baru ya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mempraktekkan itu ya setiap hari di lingkungan kita masing-masing ya. Dan di sini juga kita harus selalu menjaga gambaran besar dalam pikiran kita. Apa itu gambaran besar dalam pikiran kita? Yaitu pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, mungkin seringkali kita memikirkan hal-hal ya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, itulah yang harus kita pelajari hari demi hari. Ya, biarlah kita mempunyai iman seperti Yesus. Ya, walaupun kita pikir wah sangat tidak gampang ya untuk semuanya itu, tetapi kita terus berusaha. Ya, lakukanlah itu dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Ya, maka Tuhan akan melihat dan Dia akan menyanggupkan kita ya. Dan biarlah kita mengambil komitmen kita hari ini. Tuhan, ajari saya untuk terus bergantung kepada Tuhan, dan ajari saya agar setiap pilihan itu, apapun yang akan saya putuskan dalam kehidupan saya itu menjadi kehormatan bagi nama Tuhan, dan khususnya dapat mempersiapkan kita untuk hari besar yang tidak akan lama lagi kita akan hadapi. Dan biarlah itu menjadi komitmen kita hari ini, dan kita harus renungkan itu dan doakan setiap saat dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat terus dikuatkan dan kita dapat dipulihkan menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.